Bismillah, hari ini kita akan membahas mengenai materi nama dan lambang unsur. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan nama unsur, menuliskan lambang unsur, dan memahami letak unsur pada tabel periodik unsur. Nah, unsur sebagaimana yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ini merupakan zat murni atau zat tunggal yang paling sederhana dan sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, penamaan unsur ini diambil dari beberapa acuan, beberapa diantaranya antara lain misalkan berdasarkan zat yang dibentuk oleh unsur tersebut. Misalkan penamaan hidrogen ini berasal dari kata hidro yang berarti air karena hidrogen merupakan unsur pembentuk air. Kemudian oksigen ini berasal dari kata oksis yang berarti asam karena oksigen ini merupakan salah satu unsur pembentuk asam oksi. Kemudian nitrogen berasal dari kata nitron yang berarti basa. Kemudian karbon berasal dari kata karbo yang berarti batu bara. Kemudian kalsium berasal dari kata kals yang artinya kapur. Kemudian ada juga unsur-unsur yang diberi nama berdasarkan bau, rasa, atau warna dari unsur tersebut. Misalkan klor berasal dari kata kloros yang berarti hijau. Kemudian brom yang berasal dari kata bromos yang artinya bau pesing. Kemudian iodium ini berasal dari kata iodes artinya ungu. Kemudian aluminium ini berasal dari kata alumen yang artinya pahit. Kemudian berilium ini berasal dari kata beril yang artinya manis. Nah, ada juga unsur-unsur yang diberi nama berdasarkan nama dari benda langit. Misalkan helium ini berasal dari kata helios yang berarti matahari. Kemudian selenium ini berasal dari kata selena yang artinya bulan. Kemudian uranium ini berasal dari nama planet Uranus. Kemudian raksa atau merkuri pun berasal dari nama planet Merkurius. Kemudian ada cerium ini berasal dari kata asteroid Ceres. Nah, selanjutnya ada unsur yang diberi nama berdasarkan nama tempat. Misalkan magnesium ini berasal dari kata magnesia, yaitu suatu daerah di Yunani. Kemudian tembaga atau kuprum ini berasal dari kata kupros, yaitu nama lain dari Pulau Siprus. Kemudian strontium ini berasal dari kata strontia, itu sebuah daerah di Scotland. Kemudian germanium ini berasal dari kata Jerman. Kemudian scandium ini berasal dari kata Skandinavia. Kemudian ada pula unsur yang diberi nama berdasarkan nama tokoh mitologi atau tokoh dongeng Yunani. Misalkan titanium ini berasal dari nama dewa raksasa. Kemudian ada vanadium ini berasal dari kata Vanadis, nama dewa cinta di daerah Skandinavia. Kemudian ada thorium ini berasal dari kata Thor, ini dewa halilintar, saya rasa kalian biasa mendengarnya ya. Kemudian ada unsur emas atau aurum, ini berasal dari kata Aurora, Dewi Fajar. Kemudian ada niobium, ini berasal dari kata Nioba, ini nama cucu wanita Zeus. Nah, selanjutnya ada unsur yang diberi nama berdasarkan nama ilmuwan yang dianggap berjasa. Jadi misalkan Curium ini berasal dari nama ilmuwan kimia bernama Marie Curie. Kemudian ada Einsteinium ini berasal dari nama Albert Einstein. Kemudian ada Fermium ini berasal dari nama Enrico Fermi. Kemudian ada Nobelium ini berasal dari nama Alfred Nobel. Kemudian ada Hafnium ini berasal dari nama Otto Hahn.
Kemudian ada juga unsur yang diberi nama berdasarkan nama asli dari unsur tersebut dalam bahasa Latin. Misalkan belerang, ini nama lainnya adalah sulfur. Kemudian besi ini berasal dari nama latinnya adalah ferrum. Kemudian perak ini nama latinnya adalah argentum. Kemudian ada timah, nama latinnya adalah stannum. Kemudian ada seng, ini nama latinnya adalah zincum. Kemudian terakhir ada unsur yang diberi nama berdasarkan sifat khas dari unsur tersebut. Misalkan fosfor ini diberi nama karena sifatnya yang dapat memancarkan cahaya, ini berasal dari kata phosphorus. Kemudian ada mangan, ini berasal dari kata magnes atau bermagnet. Kemudian ada barium, diberi nama berdasarkan sifatnya yang memiliki massa yang berat, berasal dari kata baris. Kemudian ada astatin, berasal dari kata astatos yang artinya tidak stabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang unsur. Nah, hingga awal abad ke-19, para ahli kimia memberi lambang-lambang pada unsur berdasarkan gambar-gambar tertentu. Tetapi lambang-lambang seperti ini tidak praktis dan sering membingungkan. Maka pada tahun 1813, seorang ahli kimia Swedia bernama John Jacob Berzelius ini menciptakan lambang-lambang unsur dari huruf-huruf abjad, sehingga lebih mudah diingat dibanding menggunakan lambang unsur berupa gambar. Nah, penamaan berdasarkan huruf-huruf abjad ini yang kita gunakan hingga saat ini dalam menuliskan lambang-lambang unsur. Menurut sistem yang dijabarkan oleh John Jacob Berzelius ini, suatu unsur memiliki lambang yang terdiri atas satu huruf atau dua huruf. Bahkan perkembangan saat ini sudah ada unsur yang diberi lambang menggunakan 3 huruf. Nah, contoh lambang unsur yang menggunakan satu huruf ini seperti misalkan hidrogen, lambangnya H, kemudian ada karbon, lambangnya C, kemudian ada nitrogen, ini lambangnya N, kemudian ada unsur boron, lambangnya B, kemudian contoh lainnya ada unsur belerang atau sulfur yang lambangnya S. Nah, untuk unsur-unsur yang lambangnya menggunakan 2 huruf, ini contohnya seperti helium, lambangnya He, kemudian ada kalsium, lambangnya Ca, kemudian ada natrium, lambangnya Na, kemudian ada barium, lambangnya Ba, kemudian ada silikon, lambangnya Si. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lambang unsur ini adalah cara penulisannya. Jadi dalam menuliskan lambang unsur, harap menjadi perhatian pada penulisan jenis huruf yang digunakan. Jadi untuk unsur yang lambangnya hanya terdiri atas satu huruf, maka penulisannya wajib harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jadi contoh di sini misalkan unsur nitrogen, lambangnya adalah N, harus dituliskan dalam bentuk huruf N kapital. Nah, contoh lain misalkan karbon. Nah, karbon ini lambangnya C, penulisannya harus menggunakan huruf C kapital atau huruf C besar. Jadi bukan ukurannya yang besar, tapi jenis font hurufnya ini harus merupakan huruf besar atau huruf kapital. Kalau istilah di komputer biasa kita gunakan istilah caps lock ya, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Nah, sementara untuk unsur-unsur yang terdiri atas 2 huruf atau bahkan yang 3 huruf, maka aturan penulisan lambang unsur ini hanya huruf pertama yang dituliskan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, sementara huruf kedua dan huruf ketiga ini harus dituliskan dalam bentuk huruf kecil.
Jadi contoh di sini misalkan unsur natrium lambangnya adalah Na, maka penulisannya huruf N-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sementara huruf A-nya harus dituliskan dalam bentuk huruf kecil. Jadi jenis fontnya harus jenis huruf kecil. Kemudian contoh lain misalkan klor, ini lambangnya adalah Cl, maka penulisannya huruf C-nya dituliskan huruf besar atau huruf kapital, sementara huruf L-nya dituliskan menggunakan huruf kecil. Ini kalau kita menggunakan pengetikan di komputer, huruf L kecil ini kan tertulisnya seperti L ini ya, huruf L kecil ini seperti huruf I kapital. Jadi kalau penulisan di komputer agak kurang tegas, terlihatnya seperti CI. Tapi kalau kita menuliskannya dengan menulis tangan, huruf L-nya ini harus dipertegas. Biasanya kalau saya menulis huruf L dalam CL itu menggunakan huruf L yang kalau dituliskan seperti bentuk tulisan indah gitu ya, jadi CL. Jadi kalau pakai huruf L kecil yang tegak berdiri, takutnya nanti akan menimbulkan persepsi bahwa ini CI karena kelihatannya seperti huruf I kapital. Jadi kalau ditulis dengan tulis tangan, huruf L-nya ini harus kita pertegas model L kecilnya. Hanya memang kalau penulisan di komputer ya mau nggak mau huruf L kecil ya modelnya seperti huruf I kapital seperti ini. Jadi ini contohnya kalau kita menuliskan lambang unsur Cl, ini saya gunakan font jenis berbeda. Ini yang saya maksud huruf L-nya adalah huruf L yang dipertegas untuk membedakan antara huruf L kecil ini dengan huruf I kapital. Jadi model penulisannya seperti ini. Nah, sementara untuk unsur yang terdiri atas 3 huruf seperti ununoctium ini, lambangnya adalah UUO, maka penulisannya adalah huruf U pertama ini huruf kapital, kemudian huruf U kedua ini huruf kecil, dan kemudian huruf O-nya ini dituliskan dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel sistem periodik unsur. Nah, saya harap kalian masing-masing sudah punya tabel sistem periodik unsur. Kalaupun tidak punya dalam bentuk yang tercetak, silahkan dicari atau di download filenya untuk mempermudah kita nanti dalam proses mengenali unsur-unsur kimia. Nah, dalam tabel sistem periodik unsur ini memuat beberapa informasi-informasi penting. Jadi sebenarnya tergantung jenis tabel periodik yang kita gunakan ya. Jadi silahkan mencari tabel periodik yang menurut Anda paling menarik untuk dipelajari. Nah, nanti dari situ, dari tabel sistem periodik unsur, pastikan Anda mengetahui yang mana informasi lambang unsur. Jadi yang penting untuk diketahui lambang unsurnya, kemudian mengenai nama unsur. Jadi agak sulit menjabarkan posisi lambang maupun nama karena setiap jenis SPU biasanya berbeda. Ada yang menuliskan nama di bagian atas, ada yang menuliskan nama di bagian bawah di setiap kotaknya. Jadi tabel sistem periodik unsur ini kan terdiri atas beberapa kotak-kotak. Di tiap kotak itu memuat satu jenis unsur. Nah, silahkan di tabel periodik unsur yang kalian miliki untuk dikenali posisi-posisi informasi-informasi penting tersebut. Jadi untuk saat ini yang penting untuk diketahui adalah lambang unsurnya, kemudian nama dari unsur tersebut. Jadi silahkan dideteksi posisi lambang dan namanya. Jadi kalau lambang sih biasanya hampir setiap SPU itu menuliskan lambang dengan huruf yang besar, jadi terlihat menonjol di antara informasi-informasi yang lain. Kemudian untuk nama, untuk di tabel periodik yang saya tampilkan ini, namanya tertulis di bagian bawah unsur. Jadi ada lambang, kemudian di bagian bawah ada namanya. Jadi misalkan lambangnya H, namanya adalah hidrogen. Kemudian informasi lainnya yang penting untuk kalian amati saat ini adalah informasi mengenai nomor atom.
Kalau di SPU yang saya tampilkan ini nomor atom terletak pada sisi kiri atas dari setiap kotak. Jadi nomor atomnya jadi seperti untuk hidrogen ini dia nomor atom 1, kemudian ada helium di nomor atom 2 dan seterusnya. Kemudian informasi penting setelah lambang, nama, dan nomor atom adalah massa atomnya. Jadi massa atom kalau di tabel periodik yang saya tampilkan di video ini terletak pada sisi atas sebelah kanan di setiap kotak. Nah, selain keempat informasi tersebut, biasanya SPU atau sistem periodik unsur itu menampilkan informasi mengenai titik didih, kemudian titik leleh, kemudian massa jenis dari unsur tersebut, kemudian ada informasi mengenai bilangan oksidasi, bahkan ada informasi mengenai struktur elektronnya. Tapi kalau untuk kesempatan kali ini, fokus kita pada lambang unsur dulu, kemudian nama unsur, kemudian nomor atom, dan kemudian massa atom. Untuk informasi yang lain kita skip dulu, akan kita gunakan pada proses pembelajaran selanjutnya. Untuk sesi saat ini, fokus kalian adalah mengamati lambang unsur, kemudian nama dari unsurnya, kemudian nomor dan massa atom. Jadi harap mulai membiasakan diri familiar dengan sistem periodik unsur, karena seorang siswa analis kimia harus akrab dengan lambang-lambang dan nama unsur. Jadi alangkah lucunya jika mengaku anak kimia tapi lambang maupun nama unsur tidak dikuasai. Jadi mulai sekarang biasakan untuk familiar dengan lambang maupun nama unsur. Bahkan ada saatnya lambang atau nama itu sudah harus dikuasai. Jadi saat kita menyebut satu lambang unsur, misalkan CO, sudah secara otomatis di kepalanya, oh ini yang dimaksud adalah kobalt. Atau misalkan disebutkan lambang AR, sudah secara otomatis terproses di kepala kita, oh argon nih yang dimaksud. Jadi mulai sekarang saya tidak menginstruksikan dihafal ya, jadi biasakan sehingga ala bisa karena biasa, karena terbiasa melihat, jadinya secara otomatis sudah ada di kepala, tersimpan sebagai memori jangka panjang kita. Mungkin awalnya untuk memaksa otak kita membiasakan diri, ya kalau tidak ada jalan lain ya mesti dihafal ya. Tapi saya sih berharapnya lambang unsur maupun nama unsur ini ibaratnya kayak seperti kalau kita mendengarkan lagu, didengar berulang-ulang tanpa ada niat untuk dihafal, secara otomatis kadang-kadang potongan-potongan liriknya itu secara otomatis keluar dari bibir kita, melantunkan lirik dari lagu-lagu tertentu gitu. Jadi untuk tabel periodik ini pun saya harap sih karena sering dibaca, sering diucapkan, sering disebutkan, akan menjadi informasi yang tersimpan di memori seperti tersimpannya lirik lagu di memori kita ya. Nah, di pembahasan materi kita di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan pembagian 3 jenis unsur berdasarkan sifatnya, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Nah, informasi tersebut harap diingat baik-baik agar kita dapat mengklasifikasi nanti unsur ini masuk kategori logam, non-logam, atau metaloid. Jadi ya ingat kembali batas metaloidnya sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Nah, unsur yang terletak di sebelah kiri batas metaloid itu masuk kategori unsur logam, kecuali hidrogen. Hidrogen adalah unsur non-logam yang terletak di sebelah kiri batas metaloid satu-satunya. Kemudian unsur yang terletak di sebelah kanan batas metaloid itu adalah unsur-unsur non-logam, dan yang terletak persis bersinggungan dengan batas metaloid itu yang kita sebut sebagai unsur semilogam atau unsur metaloid. Jadi unsur semilogam atau metaloid ini adalah unsur-unsur yang memiliki sifat logam dan sifat non-logam. Nah, selanjutnya pada tabel sistem periodik unsur ini
tersusun dalam kolom-kolom dan baris-baris ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada kolom-kolom dan di setiap kolom itu ada kode 1A, 2A, kemudian 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian 8B ada 3 kolom, kemudian ada 1B, kemudian ada 2B, dilanjutkan dengan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi kolom-kolom ini yang kita sebut dengan istilah golongan. Jadi yang berada di sisi paling kiri ini adalah golongan 1A. Jadi tinggal dicek di tabel periodiknya ada kode 1A, itu berarti dalam kolom tersebut ke bawah, dari unsur paling atas ke bawah dalam satu kolom itu masuk dalam kategori golongan 1A misalkan. Dan seterusnya untuk golongan-golongan yang lain 2A sampai 8A, kemudian dari 3B sampai 8B, kemudian dilanjut dengan 1B dan 2B. Nah, kode-kode golongan itu menunjukkan bahwa dalam satu golongan tersebut unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Nanti akan di pembahasan lebih lanjut di pembahasan bab ketiga mengenai struktur atom dan SPU akan lebih kita bahas secara detail kenapa urutannya untuk golongan itu 1A, 2A, terus ke 3B dulu dan seterusnya baru kemudian ke 3A. Nah, itu pembagian untuk golongan. Jadi golongan ada yang berkode A, ada yang berkode B. Jadi yang berkode A itu biasanya disebut golongan utama, kemudian yang berkode B disebut golongan transisi, kemudian ada 2 deret di bagian bawah yang terpisah itu disebut sebagai logam transisi dalam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih spesifiknya kenapa posisi unsurnya berada di posisi tersebut. Nah, itu untuk golongan. Jadi kolom-kolom pada tabel sistem periodik unsur ini kita sebut sebagai golongan. Kemudian ada pengaturan dalam bentuk deret baris gitu ya. Jadi untuk yang deret baris ini biasanya disebut periode. Jadi periode ini berurut dari atas. Jadi barisan atas yang ada kode satunya ini adalah periode 1. Anggotanya hanya 2 yang berada di periode 1 terletak paling atas yaitu hidrogen dan helium. Kemudian di deretan kedua di lantai di bawah dari deretan pertama ada litium, kemudian ada berilium, ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, ada fluor dan neon. Ini masuk kategori unsur periode kedua. Jadi tinggal kita lihat barisnya, sederetannya, selurusannya itu ada angka 2 tertulis di sisi paling kiri, itu berarti menunjukkan periode kedua. Kemudian dilanjutkan periode ketiga ada natrium, magnesium, aluminium dan seterusnya. Kemudian di periode keempat ada kalium, kalsium, skandium dan seterusnya. Kemudian di periode keempat ada deretan rubidium, strontium, yttrium dan seterusnya. Kemudian di periode ke-6 ada cesium, barium, lanthanum dan seterusnya. Kemudian di periode ke-7 ada francium, ada radium, kemudian ada actinium dan seterusnya. Nah, itu penjelasan mengenai tabel posisi-posisi atau pengaturan unsur pada tabel periodik dalam kolom dan baris. Jadi ambil contoh nih, misalkan unsur Fe atau unsur besi. Kalau ditanya si Fe atau besi ini terletak di bagian mana pada SPU, maka kalau ditanya letak unsur, maka rujukannya ada 2, yaitu golongannya golongan berapa, periodenya periode keberapa. Jadi ibaratnya kalau ditanya tempat kamu di mana, alamat kamu di mana, maka penjelasannya saya tinggal di jalan ini nomor sekian gitu. Jadi begitu juga kalau kita menanya letak unsur itu di mana, posisi mana, maka jawabannya harus berupa
unsur ini terletak pada golongan sekian, periode sekian. Jadi ambil contoh si Fe ini, Fe pada sistem periodik unsur letaknya ada pada golongan 8B periode 4. Jadi menentukan posisi unsur kita lihat dia pada golongan berapa dan pada periode keberapa. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan Anda mempelajari tabel sistem periodik unsur masing-masing, dipelajari lambang-lambang unsur, nama-nama unsur, periode maupun golongan dari masing-masing unsur. Silahkan memahami posisi-posisi golongan, posisi-posisi periode pada tabel sistem periodik tersebut. Silahkan belajar secara mandiri. Kurang lebih 30 menit sebelum jam pelajaran berakhir akan ada evaluasi mengenai lambang unsur serta nama unsur. Jadi evaluasi ini berupa kuis di Quizizz dan soal-soalnya mengenai lambang unsur, mengenai nama unsur, kemudian periode maupun golongan dari setiap unsur. Nah, karena ini tahap awal mengenal unsur bagi kalian, maka pada proses kuis di Quizizz nanti kalian diperbolehkan untuk melihat SPU masing-masing. Jadi sebelum waktu kuis dimulai, saya harapkan masing-masing sudah punya acuan tabel sistem periodik unsur masing-masing. Jadi masing-masing punya tabel sistem periodik unsur, terserah mau di-download atau di-print, tapi praktisnya sih sebenarnya dalam bentuk print out supaya kalian masing-masing gampang mengeceknya. Jadi kan kalau di kuis pakai Quizizz pakai ponsel masing-masing kan agak ribet kalau keluar masuk aplikasi Quizizz untuk melihat hasil downloadan SPU-nya. Jadi sebaiknya praktisnya punya SPU dalam bentuk print out. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pembelajaran kita di video ini. Semoga materi yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.